dan DSA berpasangan dengan Tengku Mukhtar SOSI. Pasangan ini diusung oleh PAS Aceh, P3, dan PKS. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Silakan Bapak. Saya menanyakan kepada nomor urut keempat. Tingkat pengaruh terbuka di Aceh Timur menurut data BPS 2023 mencapai 8% atau nomor 3 tertinggi di Provinsi Aceh. Pertanyaan saya, bagaimana saudara membuat strategi paslon 4 mengatasi pengangguran terbuka di Aceh Timur? Cukup Bapak? Baik, silakan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, pengangguran terbuka. Prinsip pengangguran itu dimulai dari kenapa terjadi pengangguran, karena lapangan kerja tidak tersedia atau SDM kita tidak bisa mengisi lapangan kerja tersebut. Makanya yang perlu dilakukan adalah pendidikan. Selain pendidikan formal, itu juga kita akan siapkan pelatihan kerja ya. Kami baru terpilih insya Allah BLK yang hari ini masih ada di Kota Langsa. Tahun pertama itu wajib segera pindah ke Aceh Timur. Kita akan manfaatkan pendidikan non formal itu seperti life skill, itu las, listrik, otomotif dan lain-lain, plus nanti operator alat berat dan lain-lain. Yang intinya anak-anak muda kita pasca sekolah itu sebanyak-banyaknya kita berikan kesempatan untuk bisa ikut latihan kerja. Nantinya kita siapkan ini gratis ya. Setiap hari itu akan kita siapkan bus dari ujung timur, ujung barat maupun dari pedalaman. Jam 3 ke pusat pemerintahan, ya jam setengah 6 selesai diantar kembali. Jadi kita berikan kesempatan sebesar-besarnya untuk anak-anak muda Jawa Timur. Ya kali inilah memang bagaimana caranya supaya Buya Krung Pekli itu dalam memang Buya Krungnya harus terpacaran. Terpacaran dengan cara apa? Dengan cara pendidikan dan memberikan kesempatan dia sebesar-besarnya untuk bisa mengakses pelatihan kerja media. Baik, cukup Bapak, mau ditambahkan lagi? Cukup. Baik. Memang sudah termasuk. Ini kami mau menambahkan sikit lagi. Strategi meningkatkan pendapat asli daerah. Strategi yang dilakukan harus berkomprehensif dan berkelanjutan seperti identifikasi kembali dan memetakan sumber-sumber pendapatan yang ada seperti pajak daerah, distribusi dan hasil pengelola kekayaan daerah. Yang kedua, kami akan membuat pengembangan sektor ekonomi kreatif dan UKM melalui pelatihan, akses pemodalan dan pemasaran produk. Yang ketiga, kami ada juga menambahkan lagi kesejahteraan sektor swasta, membangun kemitraan dengan sektor swasta dan berbagai proyek pembangunan dan pengelolaan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sekian. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kesempatan untuk bertanya kami berikan. Menurut 4 melihat fenomena nongkrong di warung kopi dengan kebiasaan judi online dan perkumpulan muda-mudi yang tidak tahu waktu, apa upaya Anda untuk solusi terhadap anak muda yang menghabiskan waktu di warung kopi dan berjudi online dari sisi pendekatan syariah Islam dan pendidikan? Baik, silakan paslon nomor urut 4 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Untuk membatasi kemungkaran ini, apalagi judi online, tidak mungkin ditenangi oleh pemerintah semua tanpa dengan memakai dan meminta bantu kepada mitra pemerintah. Sekarang mitra pemerintah yang sudah solid, Himpunan Ulama Daya telah melakukan training kader dakwah untuk membentuk mindset mereka untuk jauh daripada melakukan kemungkaran secara pribadi, menciptakan kesadaran mereka supaya tidak melakukan judi online dengan moralitas memiliki ilmu agama yang tinggi dengan pelatihan training kader dakwah. Juga membuat regulasi dari dinas syariah nanti untuk membatasi waktu. Nah, kalaupun itu mungkin kita ambati 100%, minimalnya ada waktu untuk
KPKP, yaitu membiarkan para pemuda nongkrong di situ. Terima kasih. Baik, mau ditambahkan cukup Bapak? Baik, Mas Giri tadi Abadi sudah menyampaikan secara kebijakan. Secara teknis ini antara lain untuk menyelesaikan judi online kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Ya, penyebabnya itu sebuah kesenangan yang ada dalam otak itu. Maka judi itu jadi adiktif, ketagihan. Caranya kita alihkan perhatiannya. Perhatiannya kita alihkan dengan cara bagaimana peningkatan kegiatan olahragaan di masyarakat. Apabila kami terpilih, kami akan lakukan Liga Olahraga Kampung Aceh Timur. Ini akan melibatkan semua kampung, ya, turnamennya antar kampung, antar kecamatan, dan tingkat kabupaten. Intinya olahraga, kemudian pengajian malam, ya, anak-anak sekolah itu pulang sekolah, dia kita akan wajibkan ikut pembelajaran dayak di kampung masing-masing. Itu cara kita mengalihkan perhatiannya dari judi online. Demikian. Iya, baik. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Strategi untuk mengatasi masalah akhlak dan judi online di Aceh Timur melibatkan pendidikan agama intensif melalui budaya dan tokoh agama, mengedukasi anak muda tentang akhlak dan keterampilan serta pengawasan tegas dari WH. Langsung saja kesempatan kepada paslon nomor urut 3 bertanya kepada paslon nomor urut 4. Ya, baik, terima kasih kepada sahabat saya Dr. Firman Dandi. Sahabat saya ini saya kenal sebagai seorang birokrat di jajaran pemerintahan Aceh Timur sebelumnya. Pertanyaan kami adalah, di jajaran pemerintah Aceh Timur ada badan usaha milik daerah, yaitu perusahaan perkebunan Wajar Corporation, PT Barata Maju, dan juga ATEM Aceh Timur Mineral dan Energi. Informasi yang kami dapatkan, ketiga-tiga BUMD ini selalu rugi meski sudah di top up dana dari APBK. Apa kira-kira strategi bila saudara menjadi bupati dan wakil bupati Aceh Timur untuk menyelesaikan perkara ini? Terima kasih. Baik. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih sahabat saya Bang Iskandar. Yang strategi terkait dengan BUMD, ya, ada PT Wajar Corpora, Barata Maju, dan PT ATEM. Jadi Wajar Corpora dan PT Barata Maju ini adalah perusahaan perkebunan Aceh Timur, ya, di Juluh dan di Simpang Jernih dan di Aceh Tamiang, ya. Kedua perusahaan ini sudah beroperasi lama, namun memang sampai hari ini itu belum menyumbang PAD ke Aceh Timur, ya. Apabila kami terpilih, insya Allah langkah yang harus kita lakukan adalah meluruskan, ya, membenahi jajaran keseluruhan. Ya, ini harus diambil langkah tegas. Ini harus diambil langkah tegas. Karena apa? Keberadaan BUMD ini selain harus berkontribusi PAD, ya, juga sekaligus menjadi tolak ukur untuk pengembangan BUMD ke depan. Pemerintah harus bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat. Bagaimana BUMD kita sendiri, perusahaan kita sendiri tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita maksimalkan hasilnya bagi daerah. Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada investor luar untuk masuk berinvestasi ke Aceh Timur. Itu target kita, ya. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contoh misalnya itu umur sawitnya yang perlu direplanting, kita replanting. Kami sudah pernah berdiskusi dengan beberapa tokoh pengusaha asal Aceh Timur di Jakarta. Beliau bersedia dengan syarat adalah Aceh Timur harus berhasil kita buat jadi aman sekaligus nyaman untuk investasi. Karena selama ini investor luar itu taunya Aceh udah aman, tapi dalam tanda kutip belum nyaman untuk investasi. Makanya ini PR bagi kita, bagi pemerintah yang terpilih. Insya Allah nanti kita akan melakukan itu, pembenahan secara menyeluruh sekaligus kita ciptakan kepercayaan publik kepada kita, sehingga 3 perusahaan. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 menanggapi apa yang dijawab oleh paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika bicara. Ya, baik. Bagi kami pasangan Azam, bila ketiga lembaga badan usaha milik daerah ini tidak berfungsi dan tidak mendapatkan PAD,
seperti perusahaan perkebunan yang ada di Aceh Tamiang dan juga di Indramayu Makmur, lebih baik itu kita jual kepada pihak ketiga atau pengelolaannya ditender kepada pihak ketiga sehingga bisa mendatangkan PAD. Kemudian manajemennya harus dirapikan. Jangan manajemen penempatan berdasarkan kepentingan sanak keluarga atau orang-orang dekat dan kelompok kita. Ya, yang profesional kita akan tempatkan untuk mengelola perusahaan perkebunan milik Pemkab Kabupaten Aceh Timur. Demikian. Baik, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk bertanya ke paslon nomor urut 1. Terima kasih. Kami akan menanya ke paslon nomor 1 dengan berbagai agenda yang akan direncanakan setelah saudara terpilih. Tapi mengingat anggaran daerah hanya 1,3 triliun, 1,9 triliun. Apa kiat yang Anda lakukan supaya terpenuhi terhadap program-program yang kita lakukan? Terima kasih. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda adalah 2 menit. Disilakan. Baik, terima kasih Abadi atau paslon nomor urut 4, Kanda saya Bang Dr. Firman Dandi. Terima kasih. Kami dari pasangan nomor urut 1 yaitu Sulaiman Abdul Hamid atau yang disebut dengan pasangan sah, kami akan menjawab pertanyaan Abadi menyangkut bagaimana atau dari mana uang atau anggaran, sementara anggaran 1,9 triliun untuk APBD Aceh Timur. Bagaimana cara meningkatkan? Kita yang pertama meningkatkan atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak penting di pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, di semua dinas, di semua instansi. Karena kadang-kadang banyak anggaran-anggaran yang mubazir yang harus kita pangkas demi untuk kita bantu kegiatan-kegiatan atau program-program lain yang bermanfaat untuk masyarakat Aceh Timur atau yang bermanfaat untuk anak-anak Aceh Timur yang kita cintai. Cukup? Mau ditambahkan? Silakan. Jadi saya mau nambah sedikit aja. Untuk apa Aceh Timur ini adalah negeri kaya? Migas ada di Aceh Timur. Perkebunan sawit di Aceh Timur penuh. Dengan ini kami akan memanggil apabila Allah mentakdirkan kami menjadi pemimpin Aceh Timur. Ini kami akan memanggil mereka untuk membantu yang kami adakan untuk uang jajan. Di mana sektor yang kurang, kami akan berkolaborasi dengan mereka. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 menanggapi kepada apa yang dijawab. Waktu Anda 1 menit, disilakan. Baik, paslon nomor 1. Jadi posisinya sebenarnya kan kita mengikuti pilkada ini untuk meraih kekuasaan dan meraih amanah dari masyarakat. Itu prinsipnya 2 hal. Bagaimana menguasai orang dan menguasai anggaran untuk semaksimal mungkin sebesarnya kita gunakan itu semua, kita kelola untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu makanya kami bertanya soal kemampuan anggaran tadi, bahwa ini untuk membuka mata kita semua. Apapun yang kita buat, ini harus betul-betul, apapun yang ingin kita capai pun harus betul-betul terukur dan tersedia anggarannya. Jadi supaya ini tidak menjadi sebuah janji-janji yang tidak bisa kita realisasi. Kira-kira begitu. Cukup Bapak? Baik, selanjutnya masih dengan paslon nomor 4. Bertanya kepada paslon nomor 2 waktu. Baik, prinsipnya begini. Kami bersama Abadi itu tidak bertanya lain, ya, kami tidak bertanya soal yang lain. Masing-masing pasangan calon ini punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Kami paslon 04 hanya ingin membuka pemahaman kesadaran kita semua bahwa apapun yang ingin kita kerjakan, visi misi kita masing-masing ini semuanya bagus-bagus. Cuman yang paling penting kembali bisa sampaikan tadi, bagaimana kemampuan keuangan kita, bagaimana kemampuan anggaran kita, ya, 1,9 triliun itu. 1,9 triliun itu 860 miliar itu sudah habis untuk
gaji dan belanja pegawai dan lain-lain. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Dari mana uang yang kita akan gunakan untuk mewujudkan semua visi misi yang kita breakdown ke program kegiatan nantinya. Sama, ini pertanyaan akan sama semua kepada semua paslon. Terima kasih. Baik, tetap kami berikan waktu kepada Anda nantinya. Baik, cukup Bapak. Selanjutnya ditanggapi oleh paslon nomor urut 2. Silakan menanggapi pertanyaan tersebut atau menjawab. Waktu Anda 1 menit. Oh, sorry. Waktu Anda 2 menit ketika Anda bicara. Silakan. Sebenarnya kalau masalah anggaran ini berapa saja anggaran yang ada di kabupaten, dia itu sudah ada presentase masing-masing. Berapa untuk gaji, berapa untuk dinas sosial, dinas semua sudah ditetapkan. Itu tidak bisa kita goyang. Mana apabila kita lebih mengambil untuk dinas sosial, apabila kita usulkan ke Jakarta, di sana dia jawab 3. 1, dibolehkan jika sesuai dengan aturan mereka. Yang kedua, dialihkan jika tidak sesuai. Yang ketiga, dilarang apabila di luar daripada aturan yang sudah dibuat. Ini kita tidak boleh kotak-atik masalah itu. Cuma tergantung anggaran lebih apabila di tempat PAK kita yang ada hasil, misalnya macam di Menko dan di seluruh jajaran pajak-pajak yang ada, di situ kita boleh mengambil dan memprioritaskan kemana arah yang lebih penting. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Bapak. Mau ditambahkan? Baik, silakan. Maka dengan anggaran terbatas, so mantau beliau dengan terpilih yang kena beliau, baik sagai-sagai ini cuma 100%. Biar akan yang terbangun. Jadi kepada jalan-jalan pemimpin, so mantau beliau adanya guna ekor itu, tolong anggaran yang kananya nombor 4 tempat yang diperlukan. Dan baik kau. Baik cok 30% apa nanti. Yang bertandung tu. Good, ini nama apa? Baik, terima kasih. Selanjutnya ditanggapi kembali oleh paslon nomor 4. Terima kasih. Saya tidak khusus menanggapi apa yang disampaikan Netru, biarlah kita semua yang menilainya bersama. Mungkin nanti kami langsung aja ke paslon 03 juga kepada sahabat kami Bang Iskandar dan Bang Jena. Pertanyaannya sama. Bagaimana strategi beliau untuk menyiasati keterbatasan anggarannya? Silakan. Berarti langsung dengan pertanyaan ya Pak ya. Baik, kami persilakan. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab atau menanggapi. Dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Jadi memang untuk membangun Aceh Timur kita butuh strategi yang khusus karena luas wilayah Aceh Timur begitu luas, nomor 1 terluas di Aceh. Masih banyak ketinggalan di bidang infrastruktur dan di bidang-bidang lainnya. Karena selama ini kita lihat membangun Aceh Timur bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan kepentingan. Maka kita lihat saat ini banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak seperti kebutuhan di lapangan. Jadi kita akan berusaha dengan anggaran kita yang tidak terlalu besar, dengan anggaran cuma 1,9 T ke semuanya, mungkin untuk infrastruktur sekitar 600 miliar. Karena kita masih juga banyak daerah-daerah terpencil seperti di Lubibung, Pirimbayun, Lokok, Simpang Jernih. Jadi kita harus buat pemerataan pembangunan supaya bangkit ekonomi masyarakat yang ada di daerah-daerah pedalaman. Dan saya melihat pembangunan yang ada di Aceh Timur kurangnya anggaran di bidang pemeliharaan jalan. Selama ini kita lihat jalan-jalan yang rusak di Aceh Timur dibiarkan tanpa ada anggaran untuk perawatan. Jadi insya Allah kalau pasangan kami nanti terpilih, kita akan melokasikan anggaran juga untuk pemeliharaan bangunan ataupun jalan yang sudah terbangun. Karena lebih besar biaya pembangunan daripada biaya pemeliharaan. Jadi makanya kita pembangunannya harus merata, dan saya setuju seperti Bang Ahmad Nubin sampaikan, kita harus melihat juga berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Saya rasa untuk membangun Aceh Timur juga kita harus menganding pemerintah kabupaten, harus menganding pemerintah provinsi, dan juga harus melobi pemerintah pusat. Insya Allah kami siap untuk melobi pemerintah provinsi dan melobi pemerintah pusat untuk membawa anggaran ke Baik, Timur. terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan terakhir 4 menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Kembali, anggaran ini adalah sebuah variabel kunci untuk kita bangun daerah. Kita sudah dengar semuanya, rekan-rekan paslon menyampaikan strateginya. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah, menurut kami bersama Agati, untuk membangun daerah ini, kita tadi bicara APBK, tapi sudah pasti nggak cukup APBK itu. PAD real itu hanya sekitar 20 miliar, dari 1,9 triliun PAD real itu hanya 20 miliar. Ya, maka apabila Allah mengizinkan dan masyarakat Aceh Timur mempercayakan kami untuk memimpin Aceh Timur, kita akan punya 7 sumber anggaran baru. 7 sumber anggaran untuk kita bangun Aceh Timur ini. APBK, ya, APBA provinsi, APBN, ya, kemudian lembaga keuangan, bisa bank non bank, kita manfaatkan pinjaman daerah sesuai regulasi. Kemudian kerjasama pemerintah, ya, kita kerjasama pemerintah, contoh BUMD ini bisa kita kerjasamakan dengan BUMD, ya, kemudian investasi swasta, dan yang terakhir potensi ekonomi umat. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya selesai. Closing statement, silakan. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, baik yang ada di ruang ini dan seluruh masyarakat Aceh Timur, kami berpesan pilihan yang membawa perubahan adalah harapan baru kita semua. Kita sedang berada di persimpangan jalan. Perjalanan kita dalam memilih pemimpin merupakan sebuah ketentuan baiknya Aceh Timur ke depan ataupun tidak baik. Maka mari kita memilih pemimpin pertama yang berinovasi, tidak takut kepada perubahan, dan memiliki integritas dan kapasitas dan loyalitas terhadap umat, dan mengutamakan kepentingan umat di atas segala-gala. Maka kami paslon nomor 4 hadir bukan untuk kami, hadir untuk semua. Dan juga harapan andai kata Allah memberi amanah kepada kami menjadi pimpinan Aceh Timur, maka kami harapkan kepada segala teman-teman paslon juga untuk mendukung program-program untuk memajukan dan memenangkan Aceh Timur. Biar siapa yang kalah, tapi Aceh Timur harus menang. Maka ketentuan semua telah ada di Lauh Mahfuz, maka kita hanya menjalani sebuah ibadah untuk mewujudkan kepemimpinan. Ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Maka dengan semangat kebersamaan, mari kita kuatkan arus kebaikan dan perbaikan. Dan juga mari kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Lewat program Musanud, insya Allah Aceh Timur maju. Terima kasih. Terima kasih. Dari perjalanan debat kita pada hari berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh paslon. Terima kasih juga para komisioner. Terima kasih juga kepada panelis dan tim perumus. Teman-teman Panwaslu juga terima kasih. Seluruh pendukung juga terima kasih sudah membersamai kita. Aceh Timur bermesanut, tajuk tanpa pemimpin baurung jun. Pilih Bang Firman dan dengan abadi arami.